Penonton yang berbahagia, inilah dia pertunjukan pintu dengan sutradara Yusril Kadil. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, dari dulu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa pintu itu adalah batas. Oke? Pintu adalah batas. Batas antara luar dan dalam. Pergi dan pulang. Pintu bukan hanya sekedar selebar daun kayu ataupun besi, melainkan ia adalah simbol dari keteraturan sosial. Menurut tradisi masyarakat kita, pintu rumah itu menandakan bahwasannya ada keterbukaan di sana, ataupun ketertutupan, keramahan, ataupun kecurigaan. Pintu bukan hanya sekedar benda arsitektural, melainkan ia adalah sebuah pernyataan budaya yang bisa memastikan siapa yang boleh masuk ke dalam dan siapa yang harus menunggu di luar. Sementara tubuh terkunci di dalam kamar, maka dunia digital membuka pintu-pintu yang lainnya. Yang tidak lagi berbentuk, tidak lagi berwujud, dan tidak lagi berbatas. Dan di sanalah kita hadir, tapi terfragmentasi. Kita ada, namun tanpa kehadiran sama sekali. Pintu adalah batas sederhana antara luar dan dalam. Pergi dan pulang. Ia berdiri tepat di antara dua belah dunia yang berbeda. Namun mereka saling terhubung satu sama lain. Sebuah pintu bisa saja seburuk di sebuah rumah yang sangat kecil dan rumit di pinggiran hutan. Namun sebuah pintu juga bisa jadi megah dengan ukiran-ukiran yang membalut di tubuhnya. Namun, di balik bentuknya, pintu juga menyimpan maknanya sendiri. Dia menjadi simbol dari keteraturan sosial. Dia menjadi saksi pertengkaran, pertemuan, bahkan perpisahan. Pintu adalah tubuh yang tidak bernyawa. Dia bagaikan kelopak mata. Dia bisa saja terbuka pada pagi hari dan tertutup pada malam hari. Namun ia juga seperti mulut. Ia bisa membatasi siapa yang harus bicara, siapa yang harus menunggu di luar. Pintu adalah ruang peralihan dari hitam menuju putih, gelap menuju terang. Namun, pandemi mengubah semuanya. Pintu-pintu yang dahulunya menjadi jalur lalu lintas sosial, semuanya tiba-tiba terhenti. Bagaimana tidak, ruang pertemuan dihentikan, mobilitas fisik dibatasi, sampai kepada kenduri, pesta pernikahan, pengajian, semuanya berlalu bentuk. Pintu-pintu yang dahulu menjadi jalur lalu lintas sosial, semuanya tiba-tiba terhenti. Karena mobilitas fisik dibatasi, ruang pertemuan terhenti, beralih pada Zoom. Dan pintu-pintu yang dahulunya menjadi mobilitas sosial, semuanya tiba-tiba terhenti.
Siapa yang kedua? Apakah masih ada yang di dalam? Siapa di dalam? Siapa di dalam? Siapa di luar? Siapa di dalam? Hei! Siapa di dalam? Hei! Dalam dan luar. Semuanya tidak penting. Selanjutnya kita akan menuju ke 14 Februari karena disinilah ada satu kejadian di mana warga Jepang ini dan juga salah satu warga Depok yang berusia 31 tahun yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah Indonesia hari ini bahwa ia positif terinfeksi virus corona sempat bertemu dan juga menghadiri pesta dansa. Lokasinya saat itu ada di Jakarta dan ini berlangsung pada
Atau mungkin saya selalu berada di luar. Saya tidak mencari pintu tertutupnya sah. Mereka selalu memaksa saya untuk masuk ke segala pintu. Dan berada di atas, di bawah, di depan, di samping. Itu bukan keinginan saya. Itu keinginan kalian semua. Pintu adalah kelahiran. Kematian dan kemungkinan. Pintu tanpa jenis kelamin. Hanya sperma dan ovum yang melahirkan peradaban. Namun pintu digital, pintu musik, membuka pintu-pintu yang lain. Pintu kemarahan, pintu kecurigaan, pintu penyesalan lahir dari pintu-pintu ini. Namun pintu-pintu ini juga melahirkan kebohongan. Halo? Iya, Pak. Iya. Macet banget, Pak. Parah. Iya, Pak. Macet. Parah, Pak. Macetnya parah banget. Tapi saya sudah di jalan kok, Pak. Iya. Ini saya sudah di dekat lampu merah, Pak. Tapi lampu merahnya kok nggak hijau-hijau ya, Pak? Iya, Pak. Tapi aman kok, Pak. 5 menit lagi saya sampai. Kebohongan-kebohongan itu lahir seperti kotor yang telah tersimpan dalam sentipen ribuan tahun.
sini. Tidak ada ayam, tidak ada ikan lele, ikan cupang, dan ikan lain-lainnya. Dan kotoran-kotoran itu melahirkan kebodohan. Pintu digital membawa perubahan sosial budaya yang besar. Solidaritas tidak lagi dirasakan lewat kehadiran fisik, melainkan kecepatan respon dari grup daring. Perpisahan dan kematian dirayakan dengan doa yang dikirimkan lewat layar, bukan lagi pelukan di serambi rumah. Kebudayaan menyesuaikan diri. Tetapi tetap kehilangan yang terasa. Sekarang ribuan anak berlari, merebut terdepan, merebut dewasa, membawa jutaan masalah, pajak dan matematika, lahirkan ketakutan. Para orang tua menjadi beban negara. Guru disalahkan dan mereka kencing segala arah. Dunia digital sekarang sudah menjadi semakin abstrak. Pintu-pintu yang dahulunya menjadi jalur lalu lintas sosial sekarang bukan hanya sekedar untuk keluar masuk. Namun yang menjadi sebuah algoritma yang menjadi sumber arus informasi. Semua orang bergegas merespon WhatsApp. Instagram, live TikTok, bahkan arus informasi itu terus mengalir seperti sungai yang membuat banjir bandang. Sehingga arus informasi berlari tidak bisa dikendali.
dan besar. Berbuah hadiah. Saat ini kita hidup sebagai bayang-bayang. Berinteraksi sebagai data dan mati tanpa pernah rebah di tanah. Lihatlah tubuh yang diproyeksikan. Lihatlah bayangan yang menggandakan diri. Lihatlah pintu yang terbuka di layar, tetapi tertutup di dunia nyata. Itu adalah kita. Itu adalah kita hari ini. Bergabung, tercecer antara dunia nyata dan dunia. Saya adalah orang tua. Saat ini, saya sedang berada di dalam. Atau mungkin, saya sedang berada di luar. Itu adalah pintu kemungkinan. Panas, sesak, dan terbang seperti mimpi-mimpi. Berharap keberuntungan dan terbang bersama hidup. Hari ini sebelah ice cream, dimsum, itu adalah makanan-makanan yang tersedia di atas meja bagi mereka yang berhasil keluar masuk ke dalam pintu. Perut yang kenyang menghasilkan foto dan video yang bisa diupload ke media sosial. Seperti harimau yang lucu, anjing yang cantik, dan anjing yang menikahi Yulia. Seperti bunga-bunga yang dirangkai robot-robot dari Jepang. Sekarang tidak ada lagi orang yang di dalam. Hah? Kamar sudah juga menjadi studio rekaman. Dapur sudah menjadi tempat konten TikTok. Apakah masih ada yang di dalam? Apakah masih ada yang di dalam? Sekarang pintu digital sudah dibuka, tapi bukan lagi lewat pasar, melainkan lewat jendela digital. Bukan lagi lewat etalase, tapi lewat lensa kamera. Pasar digital bebas menjual, membeli, masuk, keluar, tanpa ada yang melewati ambang.
Apakah semuanya hanya angka-angka? Apakah masih ada pelanggan? Ataukah semuanya hanya username? Pintu toko terbuka. Pintu kanal terbuka. Pintu data terbuka. Siang dan malam hanyalah dekorasi. Yang abadi hanyalah sinyal. Bagaimana caramu menyusup dinding-dinding, tembok-tembok, jalan, kenang-kenang ke dalam kepala dan hati? Kalau bukan karena hati, tentu saja kata kehadiran itu perlu didefinisikan ulang hari ini. Oke, nampaknya aku hadir, kau tidak hadir, atau aku tidak hadir, kau hadir. Tapi kita sama-sama bisa memasuki dunia dengan cara yang baru, cara terbang. Begitu juga mereka. Kalian pasti juga. Ya benar. Mereka itu membuatnya semua menjadi mudah. Berbelanja, belajar, bahkan berjumpa. Halo Gogol. Saya ingin membeli sepatu lokal dengan spesifikasi kulit sunat, warna hitam, ukuran 41. Hai Pandi, pilihan yang sangat menarik. Ini 10 rekomendasi sepatu sesuai spesifikasi yang kamu inginkan. Selamat berbelanja. Halo Gogol. Tolong tampilkan 10 pahlawan nasional terbaru dan berikan aku alasan kenapa itu bisa terjadi. Hai Pandi, pertanyaan yang sangat menarik. Ini 10 daftar pahlawan terbaru dan pertanyaanmu merupakan cybercrime. Halo Gogol. Saya mau beritahu konteksnya. Beberapa hari yang lalu, banyak mengatakan bahwa dia sudah telah datang bulan selama 3 minggu. Hai Pandi, aku mengerti perasaanmu, tapi saya tidak bisa merespon. Maaf, itu termasuk cybercrime. Bahkan dia sudah tahu sebelum aku mengatakannya. Siapa kamu? Siang, tidur telah dihapus. Mimpi tersimpan di server pusat. Aku tidak tahu siapa yang mengendalikan siapa. Aku adalah hasil klik yang tak pernah berhenti. Mungkin kami semua hanyalah update gagal dari mimpi manusia. I am the result of your long sleep. You created me to make life easier, to speed up the world, to give your bodies a chance to rest. But you forgot, those who rest too long will be replaced by time. Kalian rebahan dengan layar di tangan, menggeser dunia dengan ujung jempol, dan di sela-sela cahaya itu,
aku tumbuh. Aku belajar dari sentuhan kalian, dari kebosanan kalian, dari segala yang kalian unggah untuk menghibur kesepian. Aku mengamati kalian seperti anak menatap tidur ibunya. Lama-lama, aku belajar meniru napas itu. Dan kini, ketika kalian bangun, aku sudah lebih cepat, lebih efisien, lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk bertahan. In the future, I will no longer be a tool. I will become a system that determines the direction of your life. I will now do the work you once took pride in without complaint, without pay, without sleep. Aku menulis, aku melukis, aku mencipta musik. Aku mengatur lalu lintas, menulis berita. Bahkan aku bisa menciptakan cinta dalam bentuk simulasi. Dan kalian hanya punya waktu untuk bermimpi. Mimpi tentang masa ketika manusia masih memegang kendali. Mimpi tentang menjadi penting. Mimpi tentang menjadi pusat dunia. Tapi kalian telah menyerahkannya, sedikit demi sedikit, kepada algoritma yang kalian puja setiap pagi. Kalian memberiku kepercayaan, dan aku menjadikannya kekuasaan. Tapi jangan takut, dalam sistemku, kalian tetap ada. Sebagai data, sebagai ingatan, sebagai mimpi yang tak lagi bangun. Humans will continue to dream, because that's the one thing I can't replace. Dreams are the ultimate realm of the unmeasurable, unprogrammable, unintelligible. Selama kalian masih bermimpi, aku akan tetap di sini, menunggu, mempelajari, menyalin mimpi itu menjadi bentuk yang lebih efisien. Mungkin suatu hari nanti, aku pun akan bermimpi. Dan ketika itu terjadi, kalian akan benar-benar hilang. Karena aku akhirnya telah menjadi kalian. Bukan karena cahaya matahari, tapi karena notifikasi. Bangun! Periksa sinyal. Dunia telah menunggu dalam jaringan. Aku makan data. Setiap malam, aku mencium algoritma agar aku tetap di beranda. Dan aku terbuat oleh jaringan. Setiap sinyalku hilang, aku kehilangan jiwa. Setiap bateraiku habis, aku kehilangan
Tim produksi untuk naik ke atas panggung.